Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari kita sejenak menundukkan kepala kita mengenang arwah para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Terima kasih. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan pelaksanaan penetapan komponen cadangan oleh Dirjen Porhan Kemhan RI. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pelaksanaan pembentukan komponen cadangan tahun anggaran 2023. Nama Mayor Jenderal TNI Muhammad Fajar MPICT. Jabatan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaporkan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. B. Bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara telah mengamanatkan pembentukan komponen cadangan yang berasal dari unsur warga negara yang dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. 2. Pelaksanaan kegiatan. A. Tahapan pembentukan komponen cadangan tahun anggaran 2023 sebagai berikut.
1. Pendaftaran mulai 2 Januari sampai dengan 14 April 2023. Seleksi dilaksanakan pada 17 sampai dengan 29 April 2023. 3. Latihan dasar kemiliteran dilaksanakan dari tanggal 8 Mei sampai dengan 31 Juli 2023. 4. Penetapan pada 11 Agustus 2023. B. Jumlah komponen cadangan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023 sebanyak 2.497 orang berasal dari 1. Binaan Matra Darat, Kodam 1 Bukit Barisan 500 orang, Kodam 9 Udayana 499 orang, Kodam 13 Merdeka 298 orang, Kodam 18 Kasuari 200 orang. 2. Pembinaan Matra Laut 500 orang. 3. Binaan Matra Udara 500 orang. Demikian laporan pelaksanaan ini disampaikan. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia berkenan untuk menetapkan komponen cadangan tahun anggaran 2023. Selesai. Persiapan penyerahan tunggul-tunggul satuan. Laksanakan. Pernyataan resmi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023, pukul 09.01 waktu Indonesia Barat, komponen cadangan yang dibentuk pada tahun 2023 secara resmi saya nyatakan ditetapkan.
Kelompok pembawa tunggul-tunggul satuan kembali ke tempat. Penerimaan tunggul kesatuan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Gerak! Saya akan membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara penetapan komponen cadangan tahun 2023. Amanat ini bersifat petunjuk-petunjuk. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, hadirin sekalian yang berbahagia. 1. Kita perlu terus memperkuat daya tangkal masyarakat dan daya tangkal bangsa untuk mewaspadai setiap potensi ancaman, menyiapkan antisipasi sedini mungkin,
dan terus membangkitkan kesadaran bela negara. 2. Kita harus terus mengembangkan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara. Menyiapkan sumber daya manusia unggul dengan karakter tangguh dan patriotik, serta memodernisasi alutsista pada matra darat, laut, dan udara. 3. Namun, pertahanan negara tidak cukup hanya ditangani kekuatan militer. Adalah tugas dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Juga adalah kewajiban kita semua untuk selalu membela bangsa dan negara. 4. Rakyat, pemerintah, dan seluruh elemen negara harus bersinergi membangun simpul yang kuat untuk mengelola sumber daya pertahanan bangsa yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama saudara-saudara anggota komponen cadangan. 5. Tentara dan rakyat harus manunggal dalam konsep kesemestaan, bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, menjaga keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman. 6. Konsep kesemestaan perlu diterapkan secara nyata dengan meningkatkan peran dan partisipasi setiap warga negara sebagai komponen cadangan. Sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dapat dimobilisasi sewaktu-waktu hanya untuk kepentingan pertahanan negara. Hadirin yang saya hormati, 7. Kita sudah memiliki komponen cadangan dari 3 matra untuk melaksanakan strategi pertahanan berlapis, memperbesar dan memperkuat kapasitas komponen utama yang dapat dikerahkan dan dimobilisasi apabila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang yang ditimbulkan oleh ancaman seperti invasi dari negara lain. 8. Komponen cadangan pertahanan negara adalah prajurit-prajurit yang kuat, tangguh dan berwibawa, yang selalu siap untuk membuktikan kecintaannya kepada tanah air, bangsa dan negara. 9. Saya minta kepada saudara-saudara untuk sebarkan terus nilai-nilai nasionalisme, cinta dan bangga pada tanah air seluas-luasnya di berbagai kesempatan. Tunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang kuat dan tangguh. 10. Terakhir, saya menyampaikan terima kasih dan selamat kepada seluruh komponen cadangan pertahanan negara yang ditetapkan hari ini. Kerelaan saudara-saudara menjadi anggota komponen cadangan menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membuktikan kecintaan dan tanggung jawab saudara-saudara kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 Agustus 2023. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Siap!